Di antara sunnatullah di atas muka bumi ini ialah untuk menguji setiap hamba-hambanya. Di balik ujian, cobaan, ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman, baik untuk menginsyafkan, menyadarkan orang-orang yang jauh daripada kebenaran. Segala ujian, cobaan telah tertuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tiada musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan yang menimpa dirimu sekalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali telah tertuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, menyikapi wabah virus corona yang akhir-akhir ini terjadi dan membuat kerisauan, kekhawatiran daripada semua umat manusia dan merebak hampir ke semerata tempat di atas muka bumi ini, yang tiada yang tahu kapan Allah angkat wabah ini. Ini memberikan kepada kita satu pesan, satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tiada kami mengirimkan tanda-tanda itu melainkan takhwifa, untuk menakut-nakuti, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tanda-tandanya, diantaranya yaitu wabah virus corona yang sekarang dihadapkan kepada kita umat manusia. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Dalam hal ini agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bumi ini buminya Allah, tempat ini tempatnya Allah. Bila mana bumi ini buminya Allah, diciptakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak yang baik bagi bumi ini dan para penghuninya. Namun, bila mana para penghuni bumi ini menyalahgunahi daripada keberadaannya di atas muka bumi ini, berlakunya kemungkaran, berlakunya kemaksiatan, berlakunya kesombongan, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik bumi ini akan mengirimkan pesan-pesan, akan mengirimkan peringatan-peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan kami pasti akan memberikan rasa kepada mereka, kata Allah, daripada azab yang kecil di dunia, dunal 'adzabil akbar, bukan azab yang besar di akhirat, la'allahum yarji'un, agar manusia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi orang-orang yang beriman, hadirnya wabah virus corona ini adalah merupakan ujian, cobaan, sekaligus nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan peringatan atau bahkan mungkin azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, hanyalah azab yang kecil di dunia, dunal azabil akbar, bukan azab yang besar yang dimaksudkan yaitu di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi orang-orang yang beriman, munculnya wabah virus corona ini adalah bagaimana kemudian kita meyakini takdir Allah, bahwasanya Allah mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum corona ini pernah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah? Kita kenal Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, raja yang begitu kejam, yang begitu zalim. Allah binasakan hanya dengan seekor lalat yang menghinggap masuk ke dalam telinganya dan membuat kasat kusut di dalam kepalanya selama berhari-hari, hingga Raja Namrud yang zalim menemukan ajalnya hanya dengan seekor lalat. Kita kenal kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihi salam. Mereka tinggi besar, kekar. Allah binasakan dengan tiupan angin. Kita kenal Qarun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Seorang yang kaya raya, memiliki kekayaan yang melimpah, namun enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sombongnya berjalan di atas muka bumi ini, Allah binasakan, ditelan oleh bumi beserta harta-hartanya.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya terkait takdir-takdir Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum wabah virus corona ini pernah menurunkan virus di zaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu yang dikenal dengan wabah penyakit taun. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan semua ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi orang-orang yang beriman tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja yang diinginkannya. Hadirnya ujian wabah virus corona ini sesuai dengan kemahaadilan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah virus corona ini melainkan ada hikmah di baliknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Di antara sebab yang menjadi keselamatan manusia daripada bala musibah yang menimpa ialah dengan adanya doa. Mari kita sikapi wabah virus corona ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keselamatan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam membawa kaum muslimin, para pengikutnya, orang-orang yang beriman ke dalam bahteranya, ke dalam kapalnya, yang menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya daripada bala musibah, banjir, ombak yang begitu dahsyat pada zaman itu, sebagai hukuman bagi kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika berdoa, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa inilah yang menjadi keselamatan Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya daripada bala musibah yang menimpa pada waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Olehnya, mari kita sikapi wabah virus corona ini dengan senantiasa berdoa, memohon perlindungan, memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.